Shalom, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Haleluya. Yes, yes, yes. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini. Tadi pagi, anak-anak sudah beribadah bersama. Bagaimana? Senang dengan ibadah hari ini? Wah, anak-anak pintar semuanya sudah beribadah. Yuk, kita akan mulai pembelajaran kita dengan doa. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Our Father in heaven, thank you for this morning. We will study together. Please help us to be good and smart. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang anggota tubuh, mulai dari atas sampai ke bawah. Kemudian hari Kamis kemarin kita juga belajar tentang bagaimana fungsi anggota tubuh. Ya, mulai dari atas, kalau kemarin dicontohkan dari atas sampai ke bawah, semua anggota tubuh kita memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Dan tidak ada anggota tubuh yang paling penting. Semua anggota tubuh adalah penting karena mereka memiliki fungsinya masing-masing. Tangan, meskipun dia rajin bekerja, tetapi dia juga tidak bisa bekerja dengan baik kalau tidak ada bantuan mata atau mungkin tidak ada bantuan telinga. Nah, tanpa kaki juga, tangan tidak bisa kemana-mana. Nah, karena itu, semua anggota tubuh harus bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara merawat tubuh kita supaya tubuh kita berfungsi dengan baik. Nah, yang pertama, tubuh kita perlu yang namanya energi. Energi itu digunakan untuk melakukan pekerjaan, melakukan kegiatan dan aktivitas seperti bermain, bekerja, dan lain-lain. Energi itu didapatkan tubuh dari apa yang kita makan dan kita minum. Karena itu, kita harus makan dan minum sesuatu yang sehat. Coba, Miss tanya, makanan yang sehat itu apa aja sih? Ya, ada sayur, ada buah, ada daging, ada juga nasi. Nah, kemudian ada lauk pauk. Nah, kemudian apa sih minuman-minuman yang sehat? Bagus. Ada susu, air putih. Kemudian Miss, kalau minuman berwarna? Ya, minuman berwarna itu juga boleh, tapi hanya sesekali. Tidak boleh setiap hari. Oke, sekarang kalau tadi caranya tubuh mendapatkan energi dengan makan makanan yang sehat dan minum yang sehat. Nah, bagaimana cara merawat tubuh yang lainnya? Ya, kita perlu membersihkan tubuh. Membersihkan tubuh itu apa aja, Miss? Oke, setiap pagi setelah sarapan pagi, kita bisa gosok gigi. Nah, gosok giginya nggak cuma pagi aja, tapi 2 kali sehari. Pagi setelah sarapan pagi dan malam sebelum tidur. Kenapa kita harus gosok gigi? Supaya giginya bersih dan kuat. Kemudian kalau kita akan makan atau setelah bepergian, jangan lupa mencuci tangan. Cuci tangannya pakai sabun dan air yang mengalir supaya setiap virus dan kuman bisa hilang.
Kemudian lagi, kita juga perlu mandi. Nah, siapa sudah mandi? Wah, ada yang belum mandi. Nah, yang belum mandi, nanti setelah ini mandi ya. Nah, mandi juga merawat tubuh. Jadi, kotoran-kotoran yang nempel di tubuh bisa hilang. Ya, kemudian kalau mandi harus pakai sabun. Sabun yang bersih, digosok badannya. Lalu, untuk membersihkan rambut, anak-anak perlu keramas menggunakan shampoo. Oh iya, kalau kita mau mandi, berapa kali ya sehari mandinya? Ya, 2 kali, pagi dan sore hari, supaya semua kotoran yang nempel di tubuh kita bisa hilang. Nah, ada lagi loh, kita juga perlu yang namanya toilet training. Toilet training itu adalah bagaimana sih kita harus buang air kecil, buang air besar. Nah, anak-anak harus belajar buang air kecil sendiri. Kalian bisa buang air kecil di kamar mandi. Ada yang masih ngompol ya? Wah, harus belajar sebelum tidur pipis dulu di kamar mandi ya. Supaya kalau malam nggak ngompol. Dan kalau sudah besar nih, sudah TKA, sudah nggak ada lagi loh yang pakai pampers. Ya, sudah harus belajar ke kamar mandi. Miss, aku sakit perut, pengen BAB. Nah, BAB juga harus di kamar mandi. Belajar untuk BAB di toilet, ya. Oke? Nah, setelah anak-anak buang air kecil atau pipis dan buang air besar harus dibersihkan. Nah, kamar mandinya disiram yang banyak supaya nggak bau. Dan jangan lupa, kamu juga harus bersihkan alat vitalmu. Oke, supaya tetap bersih dan sehat. Nah, kemudian kalau tadi sudah cuci tangan, mandi, keramas, gosok gigi, kemudian kita juga perlu loh, kalau mau tidur kita juga perlu cuci kaki supaya kotoran-kotoran yang menempel di kaki itu tidak naik ke tempat tidur. Oke, Miss punya video tentang toilet training. Yuk, kita mau tonton videonya. Halo adik-adik, kali ini Bloom akan mengajak teman-teman untuk belajar toilet training bersama Tony dan Dira. Setelah bangun tidur, Tony ingin minum air putih. Kemudian Tony ke toilet karena ingin buang air kecil. Tony buang air kecil dengan cara berdiri karena Tony adalah seorang laki-laki. Setelah buang air kecil, jangan lupa menyiramnya. Cuci tangan dengan sabun.
dan bersihkan dengan air bersih. Tony ingin makan buah. Tapi sepertinya Tony terlalu banyak mengkonsumsi buah. Gawat! Tiba-tiba Tony sakit perut. Tony kembali ke toilet untuk buang air besar. Tony harus duduk untuk buang air besar. Setelah selesai, bersihkan dengan sabun dan jangan lupa untuk menyiramnya. Cuci tangan dengan sabun dan bersihkan dengan air bersih. Kali ini Dira baru pulang dari sekolah. Kemudian Dira membeli banyak sekali bakpao. Sesampainya di rumah, Dira langsung mengkonsumsi bakpao. Karena terburu-buru, tiba-tiba Dira merasakan sakit perut. Dira ke toilet untuk buang air besar. Setelah buang air besar, Dira membersihkannya dengan sabun. Kemudian siram dengan air bersih. Cuci tangan dengan sabun, bersihkan dengan air. Nah, itu dia adik-adik tata cara toilet training. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Oke, kira-kira anak-anak bisa nggak ya melakukan toilet training sendiri? Wah, pasti bisa ya. Terutama saat ini sedang ada pandemi corona. Tetap jaga kesehatan dengan cara hidup sehat, yaitu cuci tangan setelah kita pergi dari luar, kemudian mandi kalau kita merasa
setelah keluar dari rumah kita bisa mandi. Mandi sering-sering boleh? Boleh aja, asalkan tidak main air di kamar mandi. Kita juga perlu istirahat. Tubuh kita setelah bekerja juga perlu istirahat. Kita perlu tidur yang cukup. Dan untuk anak-anak, tidur yang cukup bisa dilakukan siang dan malam hari. Siang hari anak-anak bisa tidur siang. Kalau malam hari jangan tidur terlalu malam. Jam 8 atau selambat-lambatnya jam 9 anak-anak sudah harus tidur supaya besok pagi anak-anak tidak terlambat bangunnya. Kemudian supaya tubuh kita ini tidak bekerja terus, tapi ada istirahat. Dan saat istirahat inilah tubuh kita mengumpulkan energi yang baru, mengumpulkan tenaga supaya besok bisa lebih segar dan bisa kembali beraktivitas. Nah, sekarang kita akan mulai ya aktivitas kita. Hari ini kita akan praktek membuat plastisin. Seperti apa caranya? Yuk, kita mulai. Oke, kita akan mulai membuat plastisin. Kita siapkan dulu bahan-bahannya. Sudah disiapkan oleh Miss. Ada tepung terigu, tepung tapioka. Kalau tepung terigu ini warnanya lebih kuning daripada tepung tapioka. Tepung tapioka ini warnanya lebih putih ya. Kemudian anak-anak bisa siapkan dari rumah setengah sendok teh garam, kemudian 1 sendok makan minyak goreng, dan air secukupnya. Kita akan campurkan tepung terigu ke dalam wadah dan tepung tapioka. Tambahkan juga setengah sendok teh garam. Aduk dulu. Tambahkan 1 sendok makan minyak. Aduk sampai rata. Jangan takut kotor ya. Gunakan tangan kalian untuk mengaduk tepungnya dan minyak tadi. Tambahkan air sedikit demi sedikit sampai adonannya menjadi kalis. Anak-anak, supaya baunya wangi, anak-anak boleh tambahkan dengan sabun cuci tangan. Tambahkan sabun cuci tangan, atau kalau di rumah ada sunlight atau sabun cuci piring bisa ditambahkan supaya baunya lebih wangi. Tetap uleni sampai dough-nya kalis. Remas-remas sampai adonannya lebih elastis. Adonannya terlalu kering, boleh ditambahkan minyak goreng lagi. Nah, setelah adonannya sudah mulai kalis dan halus,
kita akan bagi adonannya menjadi 3 untuk memberi warna. Nah, sekarang kita akan memberikan warna adonan dengan menggunakan pewarna makanan. Pewarnanya sedikit saja ya, jangan terlalu banyak digunakan. Cukup beberapa tetes saja. Campurkan sama seperti menguleni tadi. Seperti ini sudah jadi play doh-nya dan bisa dibentuk sesuai dengan keinginan kamu. Ulangi juga untuk warna-warna yang lainnya ya, warna merah, warna biru, dan warna kuning. Setelah kalian bermain, jangan lupa sediakan plastik tadi yang bekas dari tepung, bisa digunakan untuk menyimpan play doh-nya. Tutup rapat play doh-nya, dan play doh ini bisa digunakan sampai 3 atau 4 hari. Nah, itu caranya membuat plastisin. Nanti anak-anak bisa membuatnya bersama dengan mama atau papa, atau boleh juga dibantu dengan kakak. Tapi tetap anak-anak adalah anak-anak yang hebat. Jadi anak-anak pasti bisa buat sendiri. Dan tetap jaga kebersihan ya. Jangan sampai bahannya tercecer kemana-mana. Kemudian yang kedua, kita akan praktekkan toilet training. Nah, coba anak-anak cuci tangan, difoto. Kemudian saat makan makanan yang sehat, difoto. Kemudian saat buang air kecil, menyiram, bukan saat buang air kecil ya. Waktu menyiram, difoto juga. Kemudian kumpulkan fotonya, dikumpulkan jadi satu, dikolase, dan kirimkan ke Miss. Bukti bahwa anak-anak sudah mandiri dan bisa melakukan toilet training. Kemudian jangan lupa, tadi anak-anak sudah mengikuti ibadah kan? Nah, anak-anak tetap menghafalkan ayat hafalan. Videonya boleh dikirimkan ke Miss, supaya Miss bisa lihat. Wow, anak-anak sudah hebat menghafalkan ayat hafalannya. Oke, terima kasih ya sudah mendengarkan Miss pagi hari ini. Ya, sebelum kita tutup pertemuan ini, let's pray together. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Thank you God for today. We can play and study well. Now we will do our activity. Please bless us and our family. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat melaksanakan aktivitas. Happy weekend. Tuhan Yesus memberkati.